Pada suatu malam di kota London, Inggris, ditampilkan sebuah panti asuhan yang tentunya menampung anak-anak yatim piatu. Seorang gadis kecil bernama Sophie bercerita tentang waktu di mana makhluk-makhluk menyeramkan muncul dan orang-orang mulai menghilang. Menurut ibu asrama, waktu yang menakutkan itu adalah tepat saat tengah malam, sedangkan anak-anak lain mengatakan pukul 1 atau 2 pagi. Namun Sophie punya pendapat sendiri, waktu yang menakutkan itu adalah pukul 3 pagi saat dirinya terbangun sendirian. Itu selalu terjadi sama seperti saat ini. Meskipun sedang berada di waktu yang menakutkan, tapi jangan pernah meremehkan keberanian Sophie. Dia tidak segan memberikan teguran tegas kepada para pemabuk yang berisik, bahkan ketika merasakan sesuatu yang janggal, Sophie melanggar semua larangan, menjauh dari ketakutan seperti turun dari kasur, mendekati jendela, dan melihat apa yang ada di balik tirai. Sangat mengejutkan, sesuatu yang menakutkan itu benar-benar nyata. Terlihat sesosok makhluk bertubuh besar yang kali ini membuat Sophie merasa takut dan bersembunyi. Kira-kira makhluk apakah itu? Ya, sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan, berjudul The BFG, sebuah film garapan Steven Spielberg yang rilis di tahun 2016, dengan sederetan bintang ternama yang memerankan para karakter dan akting yang tidak perlu diragukan lagi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita seruput kopinya dan langsung melanjutkan cerita. Film dimulai dengan menampilkan makhluk besar yang biasa kita sebut raksasa. Dia menculik Sophie, lalu berlari dalam sunyi sambil terkadang bersembunyi. Sang raksasa menuju ke tempat yang sangat jauh, di mana dia harus melompati gunung, lalu menembus awan untuk bisa sampai ke tempat yang disebutnya sebagai rumah. Ketika raksasa sedang sibuk, Sophie melihat sebuah kesempatan untuk kabur. Namun sangat disayangkan, raksasa segera tahu. Dengan tegas, dia memperingatkan bahwa tidak ada jalan untuk kabur kecuali kau memiliki sayap. Ya, mereka berada di Giant Country atau negeri raksasa. Terdengar geraman-geraman menakutkan dari luar sana yang tidak lain dan tidak bukan dari para raksasa lain. Mereka adalah Flesh Lampeter, Bone Cruncher, Manhugger, Shield Chewer, Meat Reaper, Gizzard Gulper, Mad Masher, Blood Butler, dan yang terakhir adalah Butcher Boy. Dari namanya saja, semua sudah pasti tahu bahwa mereka adalah pemakan daging dan manusia merupakan yang terfavorit. Namun tidak dengan raksasa yang berada di hadapan Sophie. Dia bukanlah seorang kanibal, dan satu-satunya yang membuat raksasa itu merasa bersalah adalah perasaan orang tua Sophie yang sedih akibat kehilangan anaknya. Sophie menjelaskan bahwa dirinya adalah yatim piatu sejak lahir, dan selain itu, dia juga tidak senang berada di asrama karena manajemennya sangat buruk dengan para pengawas yang suka menghukum. Tak jarang, Sophie mendapat hukuman dikurung di gudang yang gelap dan banyak tikus. Sembari melahap Snuscamber atau timun, raksasa menjelaskan dengan gaya bicaranya yang belepotan bahwa dia menculik Sophie karena khawatir gadis kecil itu akan membeberkan keberadaan kaum raksasa kepada dunia, yang mana membuat raksasa diburu, dipenjara, lalu dijadikan tontonan layaknya hewan sirkus. Suka tidak suka, Sophie harus tinggal selamanya di negeri raksasa, dan karena merasa kesal dengan ocehan Sophie, sang raksasa pun meletakkan Sophie di atas kapal, memberikannya selimut, serta menceritakan sesuatu tentang mimpi yang dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan membacakan cerita agar Sophie tertidur. Lalu sang raksasa pun bergegas ke ruangan kerjanya untuk meramu sesuatu, sedangkan Sophie sendiri kembali melihat sebuah peluang untuk kabur. Sayangnya Flesh Lampeter lebih dulu menemukan Sophie. Tanpa menunggu lagi, raksasa itu langsung menangkap dan memasukkan Sophie ke dalam mulutnya. Beruntung itu hanya sebuah mimpi, dan itu semua akibat raksasa membuat Sophie tertidur. Sang raksasa mengaku terpaksa melakukannya karena Sophie terlalu berisik, yang mana akan membuat raksasa lain datang. Pagi harinya, sembari bertengkar dengan si gadis kecil, sang raksasa meneguk minuman favorit yang disebut dengan Frob's Scuttle. Uniknya, butiran-butiran soda pada minuman itu tenggelam ke bawah, yang mana akan menyebabkan, mohon maaf, kentut yang luar biasa. Menurut kaum raksasa, itu sangat menyenangkan.
Kegaduhan yang terjadi membuat Flash Lampeter datang. Dia memanggil si raksasa baik dengan sebutan Ran yang artinya makhluk kerdil. Bukannya tanpa alasan. Di antara raksasa lain, Ran adalah yang terkecil. Selain karena penasaran, kedatangan Flash Lampeter adalah untuk mengobati jarinya yang terluka. Saat diobati, raksasa bengis itu mencium manisnya aroma manusia. Dia langsung memeriksa ke seluruh ruangan sampai akhirnya Ran menawarkan timun yang bagi raksasa biasa itu sangat menjijikkan. Menyadari Sophie berada di dalam timun, segera Ran menarik ucapannya sehingga membuat Flash Lampeter bingung dan akhirnya raksasa bengis itu pergi dengan membawa Frops Scuttle. Ran merasa sangat bersyukur karena Sophie selamat dari maut. Pria tua itu membersihkannya, memberi pakaian, serta menyiapkan tempat tidur yang tersembunyi agar ketika ditinggal, Sophie tetap merasa aman. Ya, Ran hendak pergi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, yaitu menangkap atau mengumpulkan mimpi. Mungkin terdengar tak masuk akal, tapi ketika melihat ruangan yang disediakan, barulah Sophie menyadari bahwa dia dikelilingi mimpi-mimpi yang terkurung di dalam wadah. Merasa penasaran, Sophie pun bersikeras ikut bersama Ran, sehingga terjadi sedikit pertengkaran. Akhirnya, Ran mengalah, tapi sebelum itu, mereka harus melewati bahaya di depan mata, yaitu para raksasa yang sedang tidur. Sangat disayangkan, Ran tertangkap oleh salah satu dari mereka. Dari sini kita mengetahui bahwa Ran sering dirundung, dikerjai sesuka hati karena tubuhnya yang kecil. Untungnya, Ran mendapat bantuan dari Sophie. Ditambah semesta seolah menghendaki, tiba-tiba saja hujan deras melanda, sehingga membuat para raksasa berlari ketakutan. Ran langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan perjalanan bersama Sophie. Sebenarnya dia juga tidak mau diperlakukan seperti tadi, namun apalagi yang bisa dia perbuat. Memang sudah nasibnya hidup bersama 9 raksasa pemakan manusia. Selain itu, Ran juga menceritakan tentang pengalamannya yang pernah disebut sebagai raksasa yang baik hati atau Big Friendly Giant. Dan akhirnya mereka pun tiba. Selamat datang di negeri mimpi. Ran atau selanjutnya kita sebut BFG menceritakan rahasianya yang lain tentang pendengaran yang sangat sensitif. Dia mampu mendengar musik yang berasal dari langit, kegiatan serangga kecil, bahkan percakapan tumbuhan yang selalu menyenangkan. Itu membuatnya seolah mengetahui segala rahasia dunia. Setelah menyeberang ke sisi lain sungai, terlihat pohon besar dengan banyak cahaya-cahaya kecil yang mengelilingi. Disinilah semua mimpi bermula. Mimpi seperti dibawa oleh tiupan angin, berkilau dan sangat lembut, membuat suara desisan kecil dan bersenandung seperti musik. Sangat mengejutkan, tiba-tiba Fish Wizard, sebuah mimpi yang paling berkilau dan paling langka, muncul. BFG mencoba menangkapnya, namun mimpi itu terus melarikan diri sampai akhirnya menghampiri Sophie. Menurut BFG, mimpi itu adalah milik Sophie. Raksasa itu bisa mendengarnya. Selagi Sophie menangkap mimpi-mimpi lain, BFG menyimpan Fish Wizard di dalam sebuah wadah. Lalu tak lama berselang, Sophie pun kembali membawa mimpi buruk sangat merah dan jahat yang kemungkinan akan menjadi salah satu mimpi terburuk tentang penyesalan. Tugas mengumpulkan mimpi telah selesai. Kini BFG akan meniupnya ke dalam manusia yang sedang tidur. Salah satunya adalah seorang bocah laki-laki di kota. BFG mengaku mendengar suara hati bocah itu. Lalu BFG dan Sophie pun sepakat untuk memberikan mimpi yang menyenangkan, yaitu mimpi tentang dihubungi oleh Presiden US. Jika diceritakan, memang terdengar singkat, tapi bagi yang mengalami, mimpi indah akan terasa sangat lama dan menyenangkan. Dalam perjalanan pulang, BFG mendengar suara kesedihan hati, kesedihan karena kematian orang yang dicintai. Tak jauh dari lokasi mereka, terlihat gerombolan raksasa yang juga dalam perjalanan pulang. Pasti, para monster itu telah melakukan sesuatu yang jahat. Mendadak, Sophie teringat akan selimut hangatnya, yang mana gadis itu tidak sengaja menjatuhkan selimut tersebut di Giant Country.
Beberapa waktu kemudian, Sophie terbangun sendirian di depan panti asuhan karena dibuat tidur oleh BFG. Sang raksasa menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa membawa Sophie karena para raksasa lain telah mengetahui keberadaan Sophie dan itu akan membuat Sophie dimakan oleh Flash Lampeter sama seperti bocah laki-laki yang sebelumnya dibawa oleh BFG. Meski Sophie adalah gadis yang kuat, meski Sophie adalah gadis yang pemberani, BFG tetap meninggalkannya karena tidak ingin kesalahan yang sama terulang kembali. I'm not. Tentu saja keputusan BFG membuat Sophie merasa sedih karena dia telah kehilangan teman yang begitu baik. Gadis itu yakin BFG masih ada di sekitarnya, oleh karena itu Sophie pun nekat melompat dari balkon. Ternyata BFG juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua tidak bisa membiarkan kesedihan ini terus terjadi. Namun, yang menjadi masalah, bagaimana cara menghadapi para raksasa pemakan manusia. Hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Flash Lampeter datang menerobos masuk ke ruang kerja BFG bersama teman-temannya. Pada awalnya, dia hanya meminta agar jari yang terluka diobati. Lalu tiba-tiba, Flash Lampeter mengeluarkan selimut yang mana sebelumnya digunakan oleh Sophie. Tanpa menunggu berlama-lama, Flash Lampeter langsung memulai perburuan. Ruang kerja BFG diacak-acak sampai hampir semua mimpi terlepas dari wadah. Akhirnya BFG menyadari tidak mungkin dia terus seperti ini. Raksasa kerdil itu pun mulai melakukan perlawanan dengan besi panas dan seember air. Dia berhasil mengusir Flash Lampeter beserta kroco-kroconya. Ow! Get out! This be my home! Sementara itu, ternyata sejak tadi Sophie bersembunyi di ruangan milik bocah laki-laki yang dulu menjadi teman BFG. Di sana dia menemukan banyak hal, termasuk gambar dan karya-karya lain. Namun di atas itu semua, Sophie menemukan foto Ratu Inggris. Ratu yang diharapkan mau membantu mereka untuk menyingkirkan para raksasa. Tentu saja meyakinkan ratu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, mereka harus menyiapkan mimpi terburuk, mengatur skenario dengan kombinasi mimpi-mimpi lain. Dan setelah semuanya siap, Sophie mengajarkan BFG cara berbicara yang baik dan sopan karena mereka berdua akan berhadapan dengan orang nomor 1 di Inggris. Pagi dini harinya, Sophie dan BFG tiba di istana. Dengan cara BFG melangkah dalam sunyi, mereka berhasil menerobos masuk. Kemudian, setelah mimpi ditiupkan, sang ratu mulai melihat hal-hal mengerikan dalam tidurnya tentang kemunculan raksasa yang menculik dan memakan anak-anak, tentang pasukan tentara yang berperang, serta kemunculan gadis kecil dan raksasa baik hati yang menawarkan bantuan. Tak lama kemudian, ratu pun terbangun menceritakan tentang mimpi tersebut kepada pelayan Mary dan Mr. Tips. Mungkin saja itu hanya sebuah mimpi, tapi anggapan tersebut seketika berubah saat membaca surat kabar, ditambah lagi Sophie yang tiba-tiba hadir di sana. Merasa penasaran, sang ratu pun mencoba mendengarkan penjelasan Sophie tentang BFG yang merupakan seorang sahabat. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, akhirnya sang raksasa baik hati menampakkan diri. Meskipun berbicaranya masih terdengar aneh, tapi BFG telah menjadi jauh lebih sopan sesuai dengan yang diharapkan oleh Sophie. Beberapa jam kemudian, BFG pun diarahkan masuk ke dalam istana karena ratu mengundangnya untuk sarapan bersama. Ini pertama kalinya bagi Sophie dan BFG menikmati hidangan yang begitu mewah. Namun tidak dengan kopi, bagi BFG belum ada minuman yang bisa menandingi nikmatnya Frobskotel. Ya, sebagai tanda terima kasih, raksasa baik hati itu membagikan minuman uniknya kepada ratu dan seluruh undangan yang hadir, termasuk 3 ekor anjing lucu. Sehingga suasana pun menjadi semakin hangat.
Sang ratu memerintahkan para jenderal untuk mengerahkan pasukan ke Giant Country dengan dipandu oleh BFG. Raksasa itu melesat begitu cepat, tidak hanya membawa pasukan, tapi juga dengan sebuah rencana brilian. Jika para raksasa menggabungkan kekuatan, maka pertempuran akan menjadi sulit. Oleh sebab itu, rencananya adalah BFG akan kembali menggunakan mimpi yang mana kali ini adalah mimpi terburuk tentang penyesalan yang ditemukan Sophie beberapa waktu yang lalu. Lalu BFG dan Sophie pun duduk bersama menunggu raksasa benar-benar terlelap. Mereka membicarakan tentang mimpi Fish Wizard milik Sophie yang menceritakan tentang masa depan, keluarga, jatuh bangun dalam menjalani kehidupan, sampai akhirnya kebaikan akan membuat semuanya menjadi indah. Tidak bisa dipungkiri, BFG ingin terus bersama Sophie, tapi masa depan gadis itu masih panjang dan tentunya bukan di Giant Country. Sangat disayangkan, BFG secara tidak sengaja meninggalkan trompetnya di istana ratu. Tanpa menunggu lama, Sophie pun nekat membawa mimpi ke tengah-tengah raksasa yang sedang tidur, dan tidak disangka-sangka, ternyata flash lamp Peter masih terjaga. Wadah mimpi langsung dipecahkan dan merasuki para raksasa, sehingga membuat mereka semua merasakan penyesalan yang teramat dalam. Kecuali flash lamp Peter, BFG yang hendak menolong Sophie malah tertangkap. Beruntung, para tentara segera datang dan membekuk flash lamp Peter beserta kelompoknya. Para raksasa dibawa ke tempat yang sangat jauh yang tak terjamah oleh manusia. Sang ratu mengirimkan Snowscamber serta bijinya untuk ditanam, karena timun itulah yang akan menjadi makanan mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan Sophie yang terbangun di pagi hari bersama keluarga barunya. Dia mendapat mimpi yang indah di mana ditampilkan kehidupan sahabatnya BFG yang telah berubah menjadi lebih baik. Saat merasa kesepian tapi tidak seperti sebelumnya, Sophie sesekali menyapa dan berbicara kepada sahabatnya, karena BFG, sang raksasa baik hati, bisa mendengar suara bisikan di seluruh dunia. Dan tamat. Saya yakin kita semua sepakat kalau film-film Steven Spielberg memiliki sentuhan emosional yang jarang ditemui pada film-film lain, termasuk dalam film BFG ini, sebuah film berdasarkan novel Roald Dahl tahun 1982. Raksasa pemakan manusia adalah simbol dari perilaku intimidasi yang tak jarang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena bertubuh kecil, BFG terus-menerus dibully, tapi pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan dan dipindahkan ke pulau terpencil. Sang ratu yang menghargai keberanian dan usaha Sophie untuk menyingkirkan raksasa jahat diberi tempat tinggal di istana di bawah asuhan Mary. Sedang BFG hidup bebas dari bulian serta telah membangun kebun, belajar masak, dan lain-lain. Sophie melihatnya di dalam mimpi, dan inilah salah satu bagian dari mimpi yang diceritakan oleh BFG sebelum menghadapi raksasa, di mana kebaikan dan kepedulian yang harus diingat ketika merasa terpuruk dalam hidup. Tinggal di tempat yang hijau dan kuno, yang sekilas terlihat seperti planet atau dunia lain. Mereka menyebutnya sebagai negeri raksasa. Para raksasa melihat manusia hanya sebagai makanan. Ada bermacam-macam rasa manusia, tapi yang paling dihindari adalah bangsa Yunani, karena sepertinya mereka berminyak. Semua raksasa pada umumnya bodoh, kecuali Flash Lamp Peter, sang kepala geng, yang badannya paling besar. Wakilnya adalah Manhugger, yang tubuhnya lebih tinggi dari Flash Lamp Peter, tapi agak kurus. Butcher Boy adalah yang muda, dan yang paling pendek adalah Gizzard Gulper. Ukurannya lebih besar sedikit dari BFG. Mereka semua suka bertengkar, dan tak jarang pertengkaran tersebut berakhir dengan perkelahian. Meskipun demikian, para raksasa tidak pernah saling membunuh atau memakan salah satu kaum mereka. Hanya Flash Lamp Peter yang sering mengancam akan memakan BFG. Untuk asal-muasalnya tidak pernah dijelaskan, tapi dari percakapan-percakapan antara karakter, saya menemukan sedikit petunjuk. Seperti BFG mengatakan bahwa para raksasa tidak memiliki orang tua dan berusia sudah sangat tua layaknya bumi. Saya pikir mereka sama seperti Titan dalam legenda Yunani kuno yang merupakan bagian dari bumi. Selain itu, perhatikan dari gaya tidurnya yang seolah menjadi gunung dan menyatu dengan bumi. Ini merupakan petunjuk kedua.
Oke, untuk sejarah, sepertinya mereka semua tidak jahat, tidak baik, tapi adalah makhluk yang pada dasarnya tidak mengganggu. Ini berdasarkan percakapan BFG dengan Flash Lampeter. BFG memohon agar Flash Lampeter kembali seperti dulu, menjadi raksasa yang memiliki kehormatan. Namun Flash Lampeter menolak karena masa-masa itu telah berakhir. Petunjuk lainnya adalah ketika para raksasa menangkap dan mengerjai BFG, kala itu BFG dan Sophie hendak ke negeri mimpi. Flash Lampeter menanyakan, mau kemana kau pagi ini? Buru-buru begitu. Apa kau tidak takut bertemu dengan Giant Hunter? Nah, saya pikir inilah awal mula raksasa membenci manusia. Dan manusia yang dimaksud oleh Flash Lampeter tidak lain dan tidak bukan adalah Jack the Giant Killer. Segitu dulu teman-teman, dan seperti biasa, buat yang mau bertanya dan berkomentar, silahkan. Yang mau request juga silahkan. Bisa di kolom komentar, atau kalau yang malu-malu, bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!